Enak. Cek, manut cek. Manut biasanya Mas. Manut. Ayo nang ada nang jero ae. Nunggu sih. Larang manut. Semua enggak apa-apa ya. Oke, ya. Ganteng toh. Bakap. Hananto 45 tahun dan Majid 42 tahun merupakan warga Desa Sendang, Kecamatan Jambon, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. Kini bisa menghirup kebebasan. Keduanya dibebaskan dari kerangkeng besi yang membelenggunya belasan tahun. Kini baik Hananto maupun Majid dievakuasi oleh pihak terkait. Ada Dinas Sosial, kemudian Dinas Kesehatan, Pemerintah Desa Sendang, dan juga Polres Ponorogo. Pemirsa, menyimak bagaimana detail informasi ini, kita akan terhubung dengan jurnalis Tribun Jatim. Benar. Rekan Pramita, silakan. Baik rekan Nurma, benar sekali bahwa Hananto dan Majid, dua warga Desa Sendang, Kecamatan Jambon, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, akhirnya bisa menghirup kebebasan. Ini setelah keduanya dievakuasi oleh tim terkait. Mereka setelah belasan tahun hidup di dalam kerangkeng kandang besi. Baik Hananto maupun Majid dievakuasi oleh pihak terkait, yaitu Dinas Sosial, Dinsos, Dinas Kesehatan maupun Polres Ponorogo. Saat pembebasan, suasana haru pun menyeruak. Baik Hananto dan Majid diiringi dengan isak tangis keluarga saat dievakuasi. Ibu dari Hananto dan Majid pun menitikkan air mata ketika anaknya masuk ke ambulan untuk dibawa ke Rumah Sakit Jiwa Menur di Surabaya, Jawa Timur. Pertama yang dibebaskan adalah Majid, pria berusia 42 tahun itu selama 13 tahun tinggal di sebuah bangunan dengan panjang 3,5 meter, lebar 3 meter, dan tinggi 2,5 meter. Hanya saja memang bangunannya berupa tembok, namun di dalam tembok tersebut juga ada kerangkeng besinya. Pasca lepas dari belenggu, Katemi, ibu dari Majid, mendatangi anaknya. Kemudian sambil memeluk dan mengucapkan sesuatu. Sebelum masuk ke ambulan, Majid terlihat sujud syukur. Entah apa yang dipikirkan oleh Majid saat itu. Katemi mengatakan balik sehat ya Le, seperti itu kata Katemi kepada Majid. Katemi mengatakan bahwa Majid awalnya dikerangkeng karena tiba-tiba mengamuk. Paling parah pernah menginjak keluarganya dan menyakiti keluarganya sehingga keluarga tidak punya pilihan lain selain melakukan pemasungan atau dimasukkan ke dalam kerangkeng besi. Suasana tak berbeda ketika pembebasan Hananto, ketika evakuasi Hananto. Hananto yang tinggal di jeruji besi dengan panjang 2 meter, tinggi 2 meter, dan lebar 1,5 meter. Hananto hidup di belenggu jeruji besi, padahal Hananto sendiri bukan terpidana. Damitun, ibu dari Hananto, juga menangis ketika anak nomor 2-nya mau dikirim ke RSJ Menur. Saat mau dibawa ke ambulan, Damitun juga mengatakan hal yang sama, sehat ya Le. Kemudian kalau balik ke Ponorogo, segera, seperti itu kata Damitun. Rupanya Hananto memang tidak satu-satunya warga yang tak hanya satu-satunya warga Desa Sendang, Kecamatan Jambon, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur yang hidup dikurung dalam kerangkeng besi. Data terhimpun bahwa selain Hananto juga ada Majid. Kedua warga itu, Hananto dan Majid, lokasi keduanya tidak jauh, hanya sekitar 1,5 kilometer. Baik Hananto maupun Majid sama-sama dikerangkeng di dalam besi dengan belasan tahun lalu. Hal itu terungkap dari data Dinas Kesehatan atau Dinkes Ponorogo. 2 orang yang dikerangkeng besi ini juga terungkap ketika sebelumnya ada pembebasan Mbah Kirno yang selama 20 tahun juga hidup di balik kerangkeng besi. Mbah Kirno adalah warga Desa Temon, Kecamatan Sau, Kabupaten Ponorogo yang beberapa waktu lalu juga dievakuasi oleh Ibda Purnomo. Ibda Purnomo diketahui merupakan anggota Polres Lamongan yang telah bergelut tentang ODGJ selama 10 tahun. Mungkin nanti juga ada yang lainnya
bisa terbongkar di Ponorogo, namun sampai saat ini data terhimpun masih yang terakhir itu 2 orang ini, yaitu Majid dan Hananto. Seperti itu rekan Nurma, laporan dari saya dari Kabupaten Ponorogo, kembali ke studio. Untuk kegiatan hari ini seperti apa Pak? Jadi kegiatan hari ini adalah rangkaian kegiatan yang kita laksanakan jauh hari sebelumnya. Awalnya Pak Kapolres Ponorogo memerintahkan kepada seluruh jajaran untuk mendata ODGJ yang dipasung. Salah satu ODGJ yang ada kemudian dipasung adalah di Desa Sendang Kecamatan Jambon ini, di mana ada 2 ODGJ. Awalnya kita komunikasi dengan keluarga, di awal tidak disetujui, kemudian kita tidak pantang surut untuk memberikan edukasi, kemudian kita berkolaborasi dengan dinas sosial kabupaten maupun provinsi, kemudian dinas kesehatan dan pemerintah desa setempat. Akhirnya kemarin salah satu ODGJ keluarganya sudah setuju, dan tadi pagi barusan salah satu keluarga ODGJ juga setuju. Akhirnya kita komunikasikan dengan pemerintah daerah Kabupaten Ponorogo untuk kita bersama-sama segera mengirimkan ODGJ ini untuk direhab di Rumah Sakit Jiwa Menor dengan menggunakan ambulan Dinsos dan ambulan dari Dinas Kesehatan. Kemudian berangkatnya hari ini bersama-sama berkolaborasi, bersinergi antara Dinsos, Dinas Kesehatan, dan keluarga juga ada yang ikut, termasuk dari anggota Polri juga ada yang ikut sampai dengan nanti di Rumah Sakit Jiwa Menor Surabaya. Oke, siap. Selain di Sendang ini, di Jambon ada data lain nggak Pak? Sementara kita kan fokus di Pasung. Ha. Nah, kalau yang tidak dipasung kita tidak. Berarti yang dipasung cuma 2 ini? Ya, di Jambon hanya 2 ini. Oke, siap. Dari kerangka ini monggo bisa disampaikan. Ya. Terima kasih. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agus Prayitno sebagai penanggung jawab program berjiwa dari Puskesmas Jambon atau Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo, dengan mengucap syukur alhamdulillah pada saat ini juga kita bisa mengevakuasi atau melepas pasien yang diisolasi oleh keluarga yang menjalani sekitar kurang lebih 15 tahun. Karena dari riwayat kedua pasien tersebut adalah perilaku kekerasan dan pernah terjadi kontak fisik dengan salah satu keluarga. Akhirnya dari keluarga sendiri biar lebih nyaman, lebih aman dan tidak beresiko diambil keputusan untuk dikurung. Dan kita bekerja sama dengan lintas sektor yang ada di wilayah kecamatan dan khususnya di Kabupaten Ponorogo, baik dari jajaran kepolisian, dari kecamatan, dari Koramil, dari pemerintah desa, dari dinas kesehatan. Dengan mengucap syukur alhamdulillah akhirnya pada saat ini juga kita berhasil untuk melepas kedua pasien tersebut atas nama Mas Majid, itu adalah alamat Dukuh Pondok Sendang, yang kedua adalah Mas Suhananto Dukuh Janti Sendang Kecamatan Jambon. Selanjutnya mereka dibawa kemana Pak? Untuk saat ini kemarin kita bekerja sama dengan Dinsos, baik dari Dinsos Provinsi atau Dinsos Kabupaten Ponorogo. Ini nanti kedua pasien itu akan dibawa ke Rumah Sakit Jiwa Menor untuk menjalani perawatan. Terus sampai berapa lama? Ya, nanti insya Allah perkiraan kemarin kita konfirmasi dengan Rumah Sakit Jiwa Menor adalah kurang lebih 3 bulan. Setelah itu pasien dimasukkan ke rehab. Nanti entah rehabnya itu di Pasuruan atau di Kediri atau di Caruban. Selama ini Kurang lebih semoga nanti bisa sekitar 6 bulan. Selama ini kita dari lintas sektor bersama-sama terus mengadakan pengobatan, pemberian obat-obatan dan lain sebagainya. Namun toh demikian kadang begitu sulit si pasien ini untuk minum obat. Akhirnya kondisinya tetap labil, kadang ya normal, kadang ya enggak. Oke, siap Pak. Total ada berapa Pak di Jambon ini yang terpasung? Di Jambon pasungnya awalnya ada 7, tapi alhamdulillah sejak 2014 sampai sekarang tinggal 2, yang lainnya sudah terlepas. Jadi sekarang sudah Zero. habis ya? Sudah zero, alhamdulillah. Oke. Tadi mau dua-duanya bawa ke Menor Pak ya? Iya, dua-duanya kalau Oke, siap. Pak Rengasmo, Bapak saya Agus Prayitno, selaku tadi saya penanggung jawab program berjiwa di Puskesmas Jambon. Jambon. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.